Tabibu, tatitu, sasisu, jajiju, hahihu, hohihu. Ada anak-anak. Assalamualaikum semuanya. Wah, Pak Wayu sedang ngaji. Oh iya, kalian sudah ngaji belum? Nah, kalau sedang di bulan Ramadan ini harus rajin ngaji ya. Pahalanya banyak sekali dari Allah ya. Satu huruf aja bisa dapat pahala banyak. Nanti dikalikan jumlah huruf yang kalian baca ya. Nah, sekarang kan hari Senin. Sekarang waktunya pesantren Ramadanku ceriaku. Nah, walaupun bulan Ramadan, kalian harus tetap ceria ya. Walaupun harus menahan rasa haus. Nah, tetap harus ceria atau menahan rasa lapar. Tetap harus ceria. Harus menahan amarah. Tetap sabar, tetap ceria. Nah, kalian tahu nggak kalau bulan Ramadan juga disebut sebagai bulannya Al-Quran. Kenapa ya? Karena di bulan Ramadan harus lebih sering membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Nah, ada yang mau dengar nggak cerita tentang turunnya Al-Quran? Nah, begini ceritanya. Sekarang kita mulai ceritanya ya. Tapi sebelumnya kita cek semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Satu Tuhan saya, Allah yang kuasa. Kalau ada dua, bukan Tuhan saya. Satu Tuhan saya, Allah yang penyayang. Kalau ada banyak, bukan Tuhan saya. Nah, sekarang kita mulai kisahnya ya. Nah, zaman dulu ceritanya ya, di kota Mekah, orang-orang di sana menyembah patung-patung yang terbuat dari batu. Ada yang dari kayu, bahkan ada yang dari tepung roti. Orang-orang Mekah menyembah-nyembah patung itu karena dianggap sebagai anaknya Tuhan, perantara untuk berdoa kepada Allah. Aneh ya, masa patung disembah, bahkan patungnya dikasih makan. Di depan patung dikasih kambing bakar, dikasih minuman-minuman, dikasih berbagai macam buah-buahan. Kan padahal patung ya, gimana cara makannya? Orang-orangnya aneh ya. Makanya zaman itu disebut zaman jahiliyah. Artinya zaman yang jahil. Zaman orang-orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Masa patung disembah? Nah, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Nabinya siapa? Iya, Nabi kita semua. Nabinya umat Islam. Sedih melihat itu. Akhirnya Nabi Muhammad sering pergi menyendiri malam-malam ke sebuah gua bernama Gua Hiro. Ayo, siapa yang berani coba malam-malam jalan naik ke atas gunung-gunung batu, kemudian berdiam diri di dalam sebuah gua. Nah, Nabi Muhammad sebelum sering ke gua dulu sering bermimpi. Akhirnya Nabi Muhammad pun pergi ke gua tersebut. Nah, pada suatu hari malam itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di dalam gua. Sendiri ya, tidak ada temannya. Hanya terdengar suara-suara hewan-hewan malam. Sampai kemudian tiba-tiba muncul sesosok yang datang dengan cepat. Nabi Muhammad kaget karena yang datang bukanlah manusia, tetapi siapa ya? Ada yang tahu nggak?
bukan Haikal. Siapa ya? Iya, malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril datang atas utusan dari Allah. Malaikat Jibril datang secara cepat dan tiba-tiba Nabi Muhammad kaget. Ketika kaget, Nabi Muhammad dipeluk dengan keras oleh malaikat Jibril sambil bilang, Iqra. Iqra itu artinya baca ya. Kata Nabi Muhammad, aku tidak bisa baca. Apa yang aku harus baca? Dilepas sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad sampai terengah-engah karena sesak nafasnya. Baru saja dilepas, dipeluk lagi sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Iqra. Nabi Muhammad bilang, aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Dilepas lagi oleh malaikat Jibril. Untuk yang kedua kalinya. Masih terengah-engah Nabi Muhammad. Dipeluk lagi sama malaikat Jibril, Nabi Muhammadnya sampai sesak nafasnya. Iqra, kata Nabi Muhammad, aku tidak bisa membaca. Sampai kemudian dilepas oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril kemudian membacakan 1, 2, 3, 4, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Seperti ini bacaannya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuh, ini adalah surat Al-Alaq. 5 ayat ya. Itu adalah surat dari Al-Quran yang pertama turun dari Allah kepada Nabi Muhammad. Namanya wahyu dari Allah. Bukan Pak Wahyu ya, tapi wahyu dari Allah. Inilah hari pertama turunnya Al-Quran ke bumi. Jadi Al-Quran itu ada di langit, di Lauh Mahfuz. Namanya Lauh Mahfuz ya. Kemudian diturunkan ke langit dunia. Kemudian diturunkan ke bumi, ke dunia, ke Nabi Muhammad. Tapi turunnya nggak semuanya langsung, tapi perlahan-lahan ya. Nah, Nabi Muhammad yang masih dalam keadaan kaget, kemudian berusaha berpikir, berusaha mengingat-ingat ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril pun pergi menghilang. Nabi Muhammad menggigil saking kekaget dan ketakutan. Nabi Muhammad pun keluar dari gua, berlari turun ke menuruni bukit-bukit yang banyak batunya, kemudian berlari. Tapi Nabi Muhammad sangat terkejut karena setiap Nabi Muhammad melihat kemanapun, Nabi Muhammad melihat malaikat di langit penuh dengan malaikat. Lihat ke kanan, banyak malaikat. Lihat ke kiri, banyak malaikat. Lihat ke belakang, banyak malaikat. Nabi Muhammad menggigil, ketakutan sekaligus kaget, lari pulang ke rumahnya. Kemudian sampai ke rumah minta diselimuti oleh istrinya yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi hari itu adalah ada 2 kejadian. Pertama, turunnya Al-Quran, dan kedua, diangkatnya Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulnya Allah, menjadi Nabinya Allah. Nah, itu kejadian luar biasa di saat turunnya Al-Quran dan turunnya di bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut bulannya Al-Quran. Nah, sekarang kalian di bulan Ramadan ini
Selain rajin puasanya, rajin apa lagi ya? Rajin sholat, rajin apa lagi? Rajin sedekah, apalagi ya? Rajin bantu ibu, bantu ayah, rajin apa lagi ya? Rajin ngaji, karena Ramadan itu bulannya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu akan banyak pahalanya kalau kalian baca. Nanti di rumah boleh ya belajar baca Al-Quran sama ibu, sama ayah, sama mother, sama father, sama mami, sama papi, sama siapa lagi? Sama mimi, sama pipi, sama kakek, sama nenek, sama aki, sama nini, sama opa, sama oma, sama grandfather, sama grandmother, sama kakak, boleh. Pokoknya jangan sampai lupa belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab sucinya kita semua. Kita semua adalah umat Muslim, orang Islam. Jadi harus mencintai Al-Quran. Oke, cerita dari Pak Wahyu sekian dulu ya. Nah, karena minggu ini kalian akan belajar tentang kehebatan dari bulan Ramadan. Tadi kalian belajar Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Besok kalian akan belajar Ramadan sebagai bulan apa ya? Hmm, 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 rahasia. Tunggu besok pagi ya. Nah, setelah ini akan ada video dari Bu Nisa. Tunggu ya, nanti kalian boleh pelajari dan kalau sudah bisa dipraktekkan. Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum. Dadah.